Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Asya Soraya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya dari kelas BKI 6B. Di sini saya akan menyampaikan sedikitnya materi atau penyuluhan sosial terkait ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa yang begitu tiba-tiba dan memaksa semua orang untuk dapat menerimanya. Bahaya wabah corona atau pandemi COVID-19 tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Korban telah berjatuhan dari berbagai kalangan. Banyak orang yang terdampak dari aspek ekonomi, aspek sosial, aspek psikologis, dan bahkan spiritual. Maka kemampuan membangun ketahanan keluarga menjadi satu hal yang harus diupayakan. Ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki ketangguhan dan keuletan secara fisik, psikis, mental, dan spiritual, sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya, sehingga terbangun juga keluarga yang harmonis, sejahtera, lahir dan batin. Ketahanan keluarga ini sangat dibutuhkan saat situasi seperti sekarang. Ya, situasi darurat akibat pandemi COVID-19. Perlu dijalin berbagai strategi untuk meningkatkan ketahanan keluarga, agar masyarakat ini mampu bertahan hidup dan melanjutkan tugas-tugas kehidupan sebagaimana mestinya. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun ketahanan keluarga. Upaya tersebut yang pertama, ketahanan psikologis. Ketahanan psikologis ini merupakan kemampuan sebuah keluarga untuk mengelola dan membangun emosi positif dalam keluarga, sehingga tercipta konsep diri yang positif. Keluarga harus memiliki kemampuan untuk mengambil hikmah dari setiap peristiwa apapun yang terjadi, apapun itu bentuknya. Kemampuan mengelola emosi dan membangun konsep diri yang positif ini menjadi kunci dalam menghadapi masalah-masalah keluarga yang bersifat non-fisik. Memelihara, mengembangkan, dan menguatkan konsep diri perlu terus dibangun. Kita juga harus bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan dalam segala keadaan agar hati menjadi ikhlas dan tenang. Yang kedua, yaitu ketahanan ekonomi. Sumber penghasilan tidak harus menjadi pegawai di pemerintahan maupun swasta, namun berwirausaha bahkan bisa memberikan hasil yang tak terduga. Tujuan yang pasti adalah dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Berbagai alternatif lain dapat digali untuk mendapatkan solusi dari keterbatasan ekonomi. Selain itu, perilaku hemat juga perlu digerakkan. Pengelolaan uang harus semakin ditingkatkan. Kebutuhan pokok harus didahulukan, kepentingan pendidikan dan kesehatan juga diprioritaskan. Kebutuhan sekunder bisa ditunda kemudian, apalagi kebutuhan tersier. Yang ketiga, ketahanan sosial. Ketahanan sosial ini erat kaitannya dengan kemampuan keluarga untuk membangun sinergi dengan lingkungan sosialnya. Dengan jalinan silaturahmi yang komunikasi yang baik, maka akan terbangun ikatan dan komitmen untuk saling membantu, saling memberi dukungan saat ada permasalahan yang menimpa anggota keluarga. Jiwa gotong royong perlu dikuatkan. Kesediaan membangun saudara atau tetangga yang sedang dalam kesusahan perlu menjadi perhatian semuanya. Perjumpaan yang dilakukan di darat harus memperhatikan protokol kesehatan. Komunikasi secara virtual bisa menjadi alternatif untuk dilakukan. Yang keempat, ketahanan spiritual.
Agama menjadi fondasi yang kokoh sekaligus atap melindungi dalam mengarungi bahtera kehidupan. Tanpa pemahaman nilai-nilai dasar keagamaan dan sandaran vertikal yang kokoh, maka perjalanan hidup akan mudah limbung saat menghadapi goncangan-goncangan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, yang memberikan dampak di hampir semua lini kehidupan. Keluarga diperlukan diarahkan untuk mengkaji nilai-nilai kehidupan yang diajarkan dalam syariat agama. Ada 3 kesempatan emas yang perlu dijaga dalam keluarga, yaitu makan bersama, ibadah bersama, dan santai bersama. 3 hal tersebut menjadi indikator utama untuk mengetahui seberapa bahagia sebuah keluarga. Ibadah bersama perlu digerakkan dan ditambah dengan belajar dan menambah pemahaman terkait ilmu keagamaan. Faktor utama yang menyebabkan lemahnya ketahanan keluarga muslim adalah kurangnya pemahaman Islam yang diterapkan dalam keluarga. Maka dari itu, teman-teman dan seluruh masyarakat, kita perlu mengupayakan ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.